1161 kebenaran 15. Di mata Lin Zui, ia benar-benar merasa kagum terhadap Gu Qingqing, dan sama sekali tidak merasa jijik. Sejak kecil, kedua orang tuanya tidak pernah mengaturnya, ia tumbuh besar bersama pamannya. Ia tahu Gu Qingqing biasanya orangnya sangat lembut. Di perusahaan, Su Zijin memarahinya jauh lebih parah daripada ini, namun ia tidak pernah membantahnya. Lin Zui tidak pernah menyangka, Gu Qingqing akan meledak ketika ibunya terhina. Walaupun ucapannya memang agak kasar, tetapi entah bagaimana, Gu Qingqing ini. Walaupun sedikit lugu, tapi, sepertinya imut juga. Terima kasih. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan tulus, ia juga merasa bersalah karena merasa dirinya telah merahasiakan masalah hubungan pernikahannya dengan Leng Xicheng. Ia merasa sangat bersalah, aku dan Xicheng, sebenarnya kami. Mendengar sampai di sini, wajah Lin Zui sedikit menunjukkan rasa penyesalan, juga sedikit lesu, tapi ia mencoba untuk berpikiran lebih terbuka, itu masalah pribadimu. Tidak peduli apa statusmu, aku akan tetap mendukungmu. Gu Qingqing sendiri juga tidak menyangka, ternyata Lin Zui memaafkannya begitu saja, ia pun sedikit terkejut, Presiden Lin, aku. Asalkan kamu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum saja, kamu masih harus mengikuti kompetisi, jadi siapkan dirimu baik-baik. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, baik. Lin Zui hanya tersenyum, Gu Qingqing lalu membuka mulut lagi, oh ya, ada satu lagi, mengenai masalahku dengan Xicheng, bolehkah aku minta? Menjaga rahasia, Lin Zui tertawa, perusahaan kita adalah perusahaan iklan, bukan perusahaan berita, juga bukan perusahaan dunia hiburan. Yang penting kamu selesaikan masalahmu sendiri, sedangkan aku, kalau kamu mau aku menutup mulut, kamu harus memberikan sesuatu padaku, mengerti? Gu Qingqing tersenyum, terima kasih. Kali ini ia benar-benar berterima kasih. Ketika Gu Qingqing masih mau mengatakan sesuatu, Leng Xicheng yang ada di dalam rumah memanggilnya, Gu Qingqing, sini. Gu Qingqing merespon, iya. Ia menolehkan kepalanya kepada Lin Zui dan dengan wajah penuh maaf, seraya mengatakan, Presiden Lin, maaf, aku masih ada urusan sebentar. Pergi saja. Lin Zui menganggukkan kepalanya, lalu menambahkan, kelemahanmu adalah kamu terlalu mengabaikan dirimu sendiri. Kamu seharusnya lebih menyayangi dirimu sendiri, jangan terlalu memperhatikan tatapan dan pikiran orang lain. Gu Qingqing tertegun. Jika percakapan sebelumnya masih terlihat segan, kali ini, percakapannya sangat tulus, dan sepenuh hati. Gu Qingqing dapat memahaminya, dan ia pun dibuat tertegun di tempat. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, ia merasa sedikit tersentuh, aku tahu, terima kasih banyak. Ada lagi, Lin Zui masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dari dalam terdengar lagi suara Leng Xicheng memanggilnya, sayang, kami sedang menunggumu. Lin Zui menelan kembali kata-katanya, kemudian mengaitkan sebuah senyuman cerah, kamu masuk saja, minggu depan jangan telat. Terima kasih, kali ini Gu Qingqing mengucapkan terima kasih lagi, tapi lebih tulus dari sebelumnya. Namun di balik rasa tulus ini, ada sedikit rasa menghindar. Gu Qingqing juga tidak tahu apakah dirinya salah lihat, ia merasa, sepertinya ada yang tidak benar dari cara Lin Zui melihatnya tadi. Tapi untung saja, dirinya sudah mengakui statusnya yang sudah menikah. Ia rasa, Lin Zui tidak akan menyukai orang yang sudah menikah, kan? Kalau begitu, aku pergi dulu. Lin Zui membalikan badan, berjalan keluar dari rumah keluarga Leng, lalu naik ke dalam mobil. Ketika pintu mobil tertutup, ia menolehkan kepalanya lagi, dan melihat Leng Xicheng sengaja maju 2 langkah untuk memeluk dan mencium Gu Qingqing. Cahaya matahari menyinari badan mereka berdua, membuat keduanya seperti berada dalam drama romantis, membuat Lin Zui merasa sedikit iri. 1162 kebenaran 16. Sepertinya, setelah masa sibuk ini lewat, dirinya juga harus mencari seorang pacar, iya. Tapi, Lin Zui tidak menginginkan seorang pacar yang terlalu pintar, sedikit lugu tapi memiliki hati yang baik sudah cukup. Namun gadis yang agak lugu, berbaik hati, bisa menahan nafsu di depan uang, tetap yang meskipun telah dicurigai kemampuannya, tapi pada poin tertentu bisa membantu anggota keluarganya, Lin Zui masih belum pernah melihatnya. Hais, bagaimana ini, ia semakin ingin melihat Leng Xicheng jatuh sial. Walaupun ia tidak dapat membuat hubungan keluarganya pecah, setidaknya ia harus menyobek wajah sombong Leng Xicheng itu dan menginjaknya kuat-kuat. Di dalam rumah tua keluarga Leng, suasana menjadi serius dalam sekejap. Orang luar kini sudah pulang, sekarang yang masih berada di sini selain keluarga Leng, masih ada keluarga Gu dan keluarga Liu, semua adalah keluarga sendiri. Meskipun Liu Jiangwo dan Liu Tiantian masih belum bisa dikatakan sebagai satu keluarga, tapi tujuan mereka datang ke sini kali ini jelas-jelas untuk menjalin hubungan dengan keluarga Leng. Dilihat dari situasi tadi, ternyata Leng Xicheng sangat melindungi istrinya di depan orang luar. Baik keluarga Lin, keluarga Su atau keluarga Ni, mereka semua digabungkan pun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Leng. Jika keluarga Leng mau membuka mulut, kedepannya ia juga tidak perlu mengkhawatirkan bisnisnya gagal lagi. Setelah makan siang, mereka semua duduk bersama di sofa. Luo Qingsui menyuruh orang membawakan selusin set cangkir teh,
lalu membuat sepanci teh puer dan membagikannya ke mereka semua. Setelah cangkir ketiga, Leng Yunting meletakkan cangkirnya di atas meja dan membuka mulut tanpa menunjukkan ekspresi lebih. Qingqing, aku dengar kakakmu sudah mau menikah. Iya, Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Ia melihat kakaknya, Gu Qingshan, yang kemudian memberikan kartu undangan untuk Leng Yunting. Pernikahannya akan dilangsungkan setengah bulan lagi. Paman Leng silahkan datang jika ada waktu. Leng Yunting tidak menerima dengan tangannya, hanya menganggukkan kepala. Baik. Kemudian ia memberikan isyarat mata, menandakan Gu Qingshan cukup meletakkan kartu undangan itu di atas meja saja. Menikah itu bagus. Leng Yunting bilang, aku juga dengar, akhir-akhir ini kamu ada sedikit masalah. Mengenai masalah akhir-akhir ini, Liu Jiangwo dengan licik, langsung berpura-pura menyedihkan, kali ini perusahaanku benar-benar mengalami sedikit masalah. Aku bukannya tidak mau membayar pajak, hanya telat bayar saja, selama bisa membayarnya maka tidak akan ada masalah lagi. Liu Jiangwo masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leng Yunting segera mengulurkan tangannya di depannya, mengisyaratkan bahwa ia malas mau mendengarkannya. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang masalah itu, yang penting kamu bisa mengatasinya sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang ilegal, semua ada batasnya. Batas apanya? Pebisnis mana yang tidak pernah melakukan beberapa bisnis ilegal? Walaupun Liu Jiangwo mencela di dalam hatinya, namun di permukaannya ia tetap menganggukkan kepala, jadi, ketika terjadi masalah di Rongxin. Naik dan turun sangat normal bagi pebisnis, yang penting jangan keterlaluan saja. Jadi, apa maksudnya adalah tidak mau mendukungnya? Lalu, bagaimana jika perusahaan kami ingin mengajak keluarga Leng untuk bekerja sama di beberapa proyek? Leng Yunting mengambil lagi cangkir tehnya dan menyesapnya, kemudian ia bersandar di sofa, masalah seperti ini bukan di bawah kendaliku, mengenai masalah pekerjaan, kamu bisa mencari si Cheng. Keluarga Leng tidak bisa membantunya di masa kritis, dan kini saat ia mau meminta untuk bekerja sama, mereka juga tidak mau. Selain status saudara dari menantu keluarga Leng, keluarga Liu sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan apapun. Kalau begitu, untuk apa pernikahan ini diadakan? Liu Jiangwo mencoba terlihat tenang, baiklah, semoga kedepannya ada kesempatan. Kalau begitu, kedepannya jangan salahkan aku kalau aku berbuat kejam. 1163 Kebenaran 17. Kini kalian sudah memutuskan untuk menikah, maka kalian harus menjaga hubungan pernikahan kalian dengan baik, jangan membuat masalah. Leng Xicheng melihat Gu Qingshan dan langsung mengatakan, terutama Nona Liu, kamu tahu sendiri bagaimana sikapmu sebelumnya. Kita tidak perlu membahas hubungan dengan pria lain di masa lalu, namun jika setelah menikah kamu masih begitu, aku dan Qingqing tidak akan membiarkannya begitu saja. Liu Tiantian merasa sangat tidak senang, Leng Xicheng sendiri setelah menikah juga mencari wanita lain, bahkan sampai 12 wanita, kini ditambah lagi dengan Su Zipei. Sementara dirinya, ia hanya punya beberapa mantan pacar saja. Jika sekarang yang memberikan pelajaran adalah orang lain, dirinya masih bisa bertahan, tapi apa hak Leng Xicheng sampai berani bicara begitu kepadanya? Tentu saja, Liu Tiantian tidak berani mengatakannya secara langsung, ia hanya bisa menganggukkan kepalanya, iya, aku mengerti. Dan benar, Leng Yunting memelototi anaknya sendiri, kamu sendiri juga sama. Kamu sendiri bilang kalau akhir-akhir sedang banyak masalah, ada apa? Ayah, aku rasa tadi aku sudah mengatakannya dengan jelas, jadi semuanya sudah jelas. Berciuman di depan umum, mendukung istrinya di depan semua orang, kedua hal tersebut seharusnya bisa mengejutkan Lin Zui, dan juga dapat memperingatkan Su Zipei bahwa dirinya tidak tertarik melanjutkan hubungan mereka dulu, kan? Hubungan yang harmonis itu bukan pertunjukan, pertunjukan seperti itu tidak ada gunanya, hidup ini bukan film yang kalau sudah selesai tayang ya sudah. Kamu kalau sudah memilih sesuatu, maka kamu harus berusaha. Jangan hanya karena satu hal, malah kehilangan semuanya. Nanti kamu malah akan menyesal. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, ia lalu menggenggam tangan Gu Qingqing, aku tahu. Kamu sendiri yang tahu apa masalahmu, tapi camkan satu hal, jangan salah memilih jalan. Leng Yunting meletakkan cangkir tehnya. Dengan sifat Leng Yunting, jarang sekali ia bisa berkata sepanjang ini. Ini sudah jelas sekali, Leng Yunting jauh lebih khawatir dengan skandal Leng Xicheng dan Su Zipei, dibandingkan dengan skandal Leng Xicheng dan Chen Wenji yang hanya sebuah pertunjukan saja. Walaupun keluarga Su dan keluarga Leng tidak sebanding, tapi mereka tetap berada di lingkaran yang sama, apalagi kedua keluarga tersebut masih menjalin kerja sama dalam bisnis. Status Su Zipei jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita lain yang pernah terlihat skandal bersama Leng Xicheng sebelumnya. Jika Leng Xicheng benar-benar kembali bersama Su Zipei, Leng Yunting mungkin tidak bisa dengan tegas menyuruh anaknya memutuskan hubungan seperti sebelumnya. Su Zipei memang tidak buruk, tetapi Leng Xicheng sudah menikah, mau seberapa baik Su Zipei, tetap tidak termasuk dalam pertimbangan menantu wanitanya. Kecuali hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing benar-benar kandas. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, dan ia menggenggam tangan Gu Qingqing dengan semakin kuat, ayah tak perlu cemas, aku tahu. Setelah berpamitan, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Sebenarnya mereka sudah bisa berpisah di perjalanan,
tetapi Liu Jiangwo tetap mengutus anaknya dan Wu Weimei mengikuti Leng Xicheng pulang ke Villa Xishan. Meskipun Liu Jiangwo sudah dibebaskan, namun kondisi perusahaannya sama sekali belum berubah, malah menjadi lebih parah karena dirinya tertangkap. Ia sekarang berada di ambang situasi yang paling membahayakan. Jika masih belum ada tambahan modal, atau tidak ada lagi proyek yang berjalan, yang bisa memutar dana, kemungkinan besar ia tidak akan dapat membayar hutangnya walaupun sudah menjual semua asetnya. Sampai di Villa Xishan, Liu Jiangwo juga tidak basa-basi lagi, ia segera berkata, "Presiden Leng, aku ada sedikit urusan, bisa meminta sedikit waktumu." Ketika menghadapi Leng Yunting, Liu Jiangwo sama sekali tidak punya kesempatan untuk membuka mulut. Leng Xicheng memang juga sangat berwibawa, tapi dirinya lebih tua. Dan jika dibandingkan dengan Leng Yunting, ia lebih bisa berbicara dengan Leng Xicheng. Namun di luar dugaannya, Leng Xicheng ternyata menolaknya secara langsung tanpa melihat kepadanya, tidak bisa. 1164 kebenaran, 18. Liu Jiangwo masih bisa menahan emosinya. Wu Weimei dan Bu Qingshan hanya tahu bahwa perusahaannya memiliki sedikit masalah arus kas, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya masalahnya sudah sangat parah. Liu Jiangwo dan Liu Tiantian sendiri juga tidak berani bilang. Tapi Tiantian sudah mau menikah dengan Qingshan. Sebelumnya, aku tertimpa masalah, jadi aku mau tanya, apa kamu dan Qingqing bisa menghadiri acara pernikahan secara terbuka? Bagaimanapun, aku hanya memiliki satu orang putri saja, aku berharap bisa memberikan acara pernikahan paling mewah kepadanya. Kalau kamu dan Qingqing bisa menjadi tamu istimewa di acara pernikahan, itu tidak hanya bisa memberikan Tiantian dan Qingshan sebuah kenangan yang lebih bahagia, tapi juga Qingqing, kan? Liu Jiangwo mengungkit nama Gu Qingqing, Leng Xicheng pun akhirnya meliriknya, Gu Qingqing sendiri juga terkejut. Liu Jiangwo melanjutkan, kalian sudah menikah selama 3 tahun, tapi status Qingqing selalu dipertanyakan, bahkan bosnya pun tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah menikah. Aku bahkan mendengar gosip, bahwa karena masalah ini, Qingqing pernah disalahpahami sebagai salah satu wanita simpananmu, kan? Kamu juga sudah melihat sendiri bagaimana sikap keluarga Su terhadap Qingqing dan ibunya tadi. Bukankah semua itu karena dia selalu bersembunyi di belakangmu? Meskipun sudah mendapatkan status, tapi karena tidak diumumkan, keluarga Su jadi berani memandang rendah dirinya, kan? Setelah berkata sampai di sini, Liu Jiangwo melihat ke arah Gu Qingqing dan Wu Weimei dengan serius, ekspresinya menunjukkan penyesalan dan kasihan terhadap mereka berdua. Ia seolah merasa sangat sakit hati karena kedua orang itu dipandang rendah oleh orang lain. Kalau kamu memang menyayangi Qingqing, apa tidak sebaiknya kamu memikirkan untuk mengumumkan pernikahan kalian? Kalau bisa mengumumkan masalah ini, menetapkan status Qingqing, maka bukan hanya skandalmu dan Su Zipei yang akan sirna sendiri, bahkan keraguan dan penghinaan terhadap Qingqing juga akan banyak berkurang. Keluarga Su juga tidak akan berani memprovokasi lagi. Setelah Liu Jiangwo selesai bicara, seluruh ruang tamu pun menjadi sunyi, bahkan Bu Qingqing yang tidak mengatakan satu kata pun mulai tersentuh. Walaupun dirinya memang ingin menjalani kehidupan yang damai dan tenang, serta bisa menahan penghinaan dari keluarga Su, tapi jika ada yang menghina ibunya, maka ia benar-benar tidak dapat memaafkannya. Sebenarnya Bu Qingqing tahu, Liu Jiangwo berkata seperti itu untuk dirinya. Jika ia benar-benar mengumumkan status pernikahannya dengan Leng Xicheng, maka keluarga Liu akan menjadi saudara Leng Xicheng, dan kedepannya, meskipun tidak mendapatkan bantuan dari Leng Xicheng, Liu Jiangwo bisa menggunakan status tersebut untuk mencari keuntungan. Namun di dalam sudut hatinya ia juga mengakui, dirinya sangat ingin diakui oleh Leng Xicheng. Walaupun mereka sudah menikah, tapi ia tidak pernah bisa berjalan berdampingan dengan suaminya di depan umum. Karena tidak mendapatkan pengakuan apapun, sehingga orang-orang sekitar tetap bisa menyerangnya, menghinanya, Li Honghui juga bisa selalu memandang rendah dirinya. Karena dirinya adalah seseorang yang tidak diakui oleh suaminya sendiri, apa haknya meminta orang lain menghargainya? Gu Qingqing memandang ke arah Leng Xicheng dengan harapan kecil, ruang tamu tetap sunyi. Namun Leng Xicheng tetap bisa berpikiran jernih di tengah situasi ini, ia hanya mengangkat tangannya dan meminum seteguk air, kemudian meletakkan gelasnya kembali ke atas meja. Aku dan Qingqing akan menghadiri acara pernikahan itu. Begitu Leng Xicheng mengatakan hal ini, Liu Jiangwo pun merasa lega, yang lain juga merasa senang. Bahkan Bu Qingqing juga merasa senang, sudut bibirnya juga mulai mengait ke atas. Jadi, apa yang dikatakan Xicheng kepada ayahnya itu serius. Dia benar-benar mau mengumumkan hubungan mereka, dan ingin semua orang tahu kalau mereka sudah menikah. Tetapi, saat senyuman Bu Qingqing belum sempat melebar, Leng Xicheng kembali berkata, tapi aku tidak akan hadir di depan umum. 1165 kebenaran, 19. Senyuman Bu Qingqing pun langsung lenyap. Kenapa, kali ini, bahkan Wu Weimei pun tidak bisa menahan diri lagi. Jangan pernah berpikir Wu Weimei sangat menghormati keluarga Su hanya karena tadi ia tidak menunjukkan amarahnya di depan Li Honghui. Tapi sebenarnya, ia paling tidak suka dengan keluarga Su, paling benci dengan Li Honghui. Sudah zaman apa ini, masih melihat orang dengan status. Ia sekarang adalah ibu mertua Leng Xicheng, putrinya adalah pemegang saham keluarga Leng, keluarga mereka sama sekali tidak kalah dengan mereka.
Apa yang dibanggakan Li Hongrui, sehingga berani merendahkan dirinya? Leng Xicheng melihat ke arah Huai Mei, tatapannya tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun dari sikapnya sudah menjelaskan semuanya. Sebenarnya Leng Xicheng pernah satu kali memikirkan untuk mengumumkan hubungan pernikahan mereka. Waktu itu karena Gu Qingqing bersikeras ingin meninggalkan dirinya, Li Zining juga mau kembali ke Tiongkok, dan Lin Zui juga menargetkan Gu Qingqing. Kalau ia mengumumkan hubungan mereka, setidaknya itu bisa menghalangi Li Zining dan Lin Zui mendekati Gu Qingqing. Namun, setelah berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk tetap merahasiakan hubungan ini. Pada saat Leng Xicheng masih kecil, ibunya pernah diculik. Penculik mengikat ibunya di lantai bawah tanah, bahkan mengikatkan bom di badannya, ingin membunuh ibunya. Ia bisa mengingat bahwa waktu itu, kekuatan bom itu bahkan bisa meledakkan satu gedung. Ayahnya juga hampir menjadi korban dalam insiden tersebut. Setelah ia dibawa pulang oleh ayahnya, karena terpotret wartawan, Leng Xicheng tidak pernah menjalani kehidupan pelajar yang senang dan bahagia. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Su Zipei dan Su Zijin, karena status keluarga Leng, mereka juga selalu menjadi pusat perhatian. Contoh, Gu Qingqing pernah membawanya belanja, makan makanan ringan biasa, membeli kaos biasa, saling bergandengan tangan di jalan besar, dari kecil sampai besar, ia tidak pernah merasakan pengalaman seperti itu. Jujur saja, terkadang ia sangat iri kepada orang seperti Gu Qingqing dan Li Yuyu, mereka bisa jalan di jalan besar, bisa main-main, iseng-iseng di jalan, dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Berbeda dengan dirinya, setiap kali keluar dari rumah, ia harus waspada apakah ada wartawan yang mengikutinya, dan harus membawa pengawal setiap keluar rumah. Mengenai masalah kerja yang dikatakan Gu Qingqing, begitu hubungan ini diumumkan, posisinya di Sui akan menjadi canggung. Ia ingin menonjolkan kemampuannya, tapi ia juga tidak ingin dipuji-puji oleh orang di sekitar. Lalu ia juga masih harus mencemaskan kehidupannya yang mungkin akan terganggu. Jujur saja, Leng Xicheng tidak hanya ingin menyembunyikan Gu Qingqing, bahkan kedepannya jika mereka memiliki anak, ia juga tidak berniat mengumumkan status mereka. Ia ingin melindungi mereka dengan menyembunyikan mereka seumur hidup. Setelah anak mereka sudah besar, sudah memiliki pandangan mengenai kehidupan dan nilai hidup yang baik, dapat membedakan apa itu benar dan salah, baru ia akan mempertimbangkan untuk membiarkan mereka muncul di depan umum. Tetapi, walaupun tidak berniat mengumumkannya di publik, namun mengumumkannya di lingkungan kecil masih bisa dilakukan, seperti hari ini. Kedepannya ia juga akan membawa Gu Qingqing mengikuti berbagai acara sebagai istrinya, dan memperkenalkan Gu Qingqing sebagai istrinya kepada temannya. Bagi orang berstatus seperti mereka, memperkenalkan kepada teman jauh lebih penting dibandingkan dengan memperkenalkan di depan publik. Yang penting masalah tersebut tidak sampai bocor keluar. Leng Xicheng tentu ingin melindungi kehidupan Gu Qingqing yang polos ini. Ini adalah masalah kami berdua, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya, kata Leng Xicheng, kemudian ia menoleh ke Liu Jiangwo, tatapannya terasa dingin, daripada mengkhawatirkan masalahku dengan Qingqing, lebih baik bereskan kekacauan di rumahmu. Kalau tidak bisa mengatasinya, maka harus bisa belajar untuk menyerah. Jika kamu mengulurkan tanganmu terlalu panjang, terlalu rakus, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Hari pernikahan sudah dekat, jika terjadi sesuatu lagi, akan sangat memalukan kalau ditangkap dan masuk penjara lagi, kan? Leng Xicheng berdiri, ingin menarik tangan Gu Qingqing, tapi ia tidak menyangka tangan Gu Qingqing sangat dingin seperti es. 1166 kebenaran, 20. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia tahu tangan dan kaki Gu Qingqing akan dingin pada saat musim dingin, terkadang pada saat menstruasi juga akan seperti ini. Tapi sekarang masih musim panas, kenapa bisa sedingin ini? Leng Xicheng menggenggam erat tangan Gu Qingqing, ingin menghangatkan tangannya, namun ia tidak menyangka Gu Qingqing malah menarik kembali tangannya dengan kuat. Kali ini Leng Xicheng dibuat terkejut, ia menolehkan kepalanya, dan melihat wajah Gu Qingqing sedikit pucat dan kaku. Beberapa saat kemudian, Gu Qingqing sepertinya juga merasa kurang baik, ia mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya ke dalam telapak tangan Leng Xicheng. Melihat tangan Gu Qingqing kembali kepadanya, ekspresinya pun langsung berubah lembut. Leng Xicheng menggunakan satu tangannya lagi untuk membuka kancing kemejanya, kalau tidak ada masalah lain lagi, kami mau istirahat. Ini artinya Leng Xicheng mengusir tamu. Liu Jiangwo tidak bisa duduk diam lagi, kamu bahkan tak mau membantu sekali saja. Bagaimanapun, Qingqing adalah istrimu, dan Qingshan adalah kakak Qingqing. Anakku hanya Tian-Tian seorang, nanti kedepannya kalau mereka menikah, asetku kan juga menjadi milik mereka berdua. Kalau mereka bisa menjalani kehidupan yang bagus, Qingqing pasti juga merasa bangga di depan orang lain, dia juga tidak perlu menghiraukan keluarga Su lagi, bukankah itu bagus? Leng Xicheng malas mau menjawabnya, Liu Jiangwo melhat ke Gu Qingqing, Qingqing, aku mengaku, aku memang mempunyai tujuan pribadi ketika mengundangmu dan Xicheng ke acara pernikahan. Tapi bagaimanapun juga, Tian-Tian adalah putriku satu-satunya, dan dia menikah dengan kakakmu. Sebagai seorang ayah, aku tentu mengharapkan yang terbaik untuknya. Lagi pula, kamu sendiri juga tahu kalau keluarga Su sangat sombong. Waktu itu ibumu menyelamatkan Li Hongrui, tapi dia malah balik menuduh. Kali ini,
dia bahkan langsung bicara buruk tentang kita secara terang-terangan. Lalu Su Zipei, dia juga selalu terlibat skandal dengan si Cheng, apa kamu tidak merasa keberatan sama sekali? Aku tahu kalian berhutang budi kepada keluarga Su, tapi itu bukan berarti kalian bisa diperlakukan begini. Selain itu, bukankah kalian berencana memiliki anak? Apa kedepannya anak kalian juga ikut menjalani hidup seperti ini? Cukup, Gu Qingqing tidak ingin mendengar ucapannya lagi. Paman Liu, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah seperti ini. Kak, tolong antarkan tamu ini pulang. Kakak pembantu terus menunggu di samping, dan tidak berani membuka mulutnya. Namun karena kini Gu Qingqing menyuruhnya, ia pun membuka mulutnya dengan tegang. Anu, Bibi Wu, Tuan Gu, dan kalian berdua, mohon maaf, bisakah kalian meninggalkan rumah ini? Kini Liu Jiangwo sudah menyampaikan tujuannya, jadi ia juga tidak perlu tinggal lagi. Hanya saja sebelum ia pergi, ia tidak lupa melihat ke Gu Qingqing lagi. Qingqing, laki-laki itu tidak boleh dimanjakan. Jika kamu terlalu memanjakannya, kamu akan menyesal nanti. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, terima kasih atas peringatannya, Paman Liu. Mereka yang lain juga tidak enak mau bicara lagi, dan memilih untuk langsung pergi. Dalam sekejap, ruang tamu kembali sunyi. Leng Xicheng lalu bilang, tadi siang aku melihatmu sepertinya hanya makan sedikit, mau makan kue. Gu Qingqing menarik kembali tangan yang digenggam Leng Xicheng, di bawah tatapan Leng Xicheng yang terkejut, ia membalikkan badannya dan berkata dengan nada tenang, aku sedikit capek, mau istirahat dulu. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Gu Qingqing pun langsung naik ke atas tanpa memperdulikannya. Leng Xicheng sedikit kaget, jangan-jangan karena kata-katanya tadi, Gu Qingqing jadi marah. Apa Qingqing ingin mengumumkan hubungan mereka? Kalau memang mau mengumumkannya, dirinya tentu akan menghargai keputusannya. Apa kamu mau kita muncul di depan umum saat acara pernikahan kakakmu? Kalau kamu mau. 1167 kebenaran, 21. Kali ini Gu Qingqing bahkan tidak menolehkan kepalanya, hanya mencibir di belakang Leng Xicheng. Kemudian ia mengambil napas ringan dan mengatakan, tidak usah. Mau mengumumkan apa? Kalau Leng Xicheng begitu enggan, untuk apa mengumumkannya? Di hadapan ibu dan kakaknya saja pria itu bertekad bilang tidak, tapi sekarang malah bicara seperti ini di depannya. Sebenarnya apa maunya? Tidak usah. Samar-samar Leng Xicheng merasa ada yang tidak beres. Ia lalu maju menghampiri Gu Qingqing, apa kata-kataku tadi membuatmu marah? Kamu juga tahu orang itu bicara begitu hanya untuk tujuan pribadinya saja, kan? Aku memang tidak begitu ingin mengumumkan hubungan kita, karena takut akan terjadi masalah yang tak terduga. Sebelumnya aku pernah mau mengumumkannya, tapi waktu itu kamu juga tidak setuju, kan? Tadi kamu sendiri juga meminta Lin Sui menjaga rahasia karena tidak ingin orang di perusahaanmu tahu, kan? Aku tahu, Gu Qingqing tidak menoleh, dan hanya menanggapinya dengan singkat. Leng Xicheng tetap merasa ada yang salah, jadi ia maju 2 langkah lagi dan meraih lengan Gu Qingqing. Ia bilang, apa yang kamu pikirkan? Katakan, aku akan mendengarkannya. Gu Qingqing tetap menundukkan kepalanya, suaranya terdengar pelan, aku tahu, aku memahami semua yang kamu katakan, dan aku juga setuju. Leng Xicheng mengerutkan alisnya seraya mengerucutkan bibir, ia hanya bisa meraih lengan Gu Qingqing dan tidak membiarkannya pergi, tapi kamu sepertinya masih marah. Tentu saja, Li Honghui sudah menghina ibuku, tentu saja aku marah. Jadi, Gu Qingqing marah karena ibunya dihina. Leng Xicheng terlihat mengerutkan keningnya, aku akan menyuruh mereka meminta maaf. Untuk apa minta maaf? Kerja sama tetap harus dilanjutkan. Gu Qingqing mencibir. Memangnya, Leng Xicheng akan memutuskan hubungan dengan keluarga Su karena masalah kecil seperti ini. Keluarga Su juga, mentang-mentang mereka memiliki perusahaan besar, makanya berani menghinanya. Jika hal ini terjadi di zaman dahulu, mungkin ini masih bisa diterima. Tapi sekarang sudah zaman modern, walaupun ibunya pernah bekerja sebagai pembantu di keluarga Su selama beberapa tahun, tapi dia juga menggunakan kedua tangannya untuk menghasilkan uang, dan tidak bisa begitu saja dipandang rendah. Jabatan memang memiliki pangkat tinggi dan rendah, tapi itu tidak dapat membuktikan bahwa karakter seseorang lebih rendah daripada orang lain. Aku akan menghubungi keluarga Su, agar segala kerjasama nantinya tidak berkaitan dengan Su Zongsu dan Li Honghui. Nama mereka juga tidak akan disertakan pada saat menandatangani kontrak. Jadi maksudnya, kerjasama dengan Su Zipei tidak akan berubah, dan hanya akan menghapus nama Su Zongsu serta Li Honghui dari saham perusahaan. Gu Qingqing mencibir, sudahlah. Sebenarnya Leng Xicheng sendiri juga tahu, kedua keluarga Su itu adalah satu, sama seperti keluarganya dengan keluarga paman Leng Yunlin. Walaupun mereka mengesampingkan Su Zongsu pada saat tanda tangan kontrak, namun pada akhirnya mereka tetap akan mendapatkan keberuntungan dari keluarga Leng. Tak penting, kalian mau tanda tangan atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya terhadapku. Lagi pula, mereka memang sudah lama tidak menyukaiku dan keluargaku. Untuk apa memaksa mereka meminta maaf? Waktu Li Honghui masuk rumah sakit, mereka sudah meminta maaf, tapi nyatanya mereka memang selalu memandang rendah keluargaku, jadi untuk apa sampai harus menyulitkan mereka?
Dan, sampai sekarang kenapa hanya keluarga Su yang memandang rendah dirinya? Semua ini karena hanya keluarga Su dan keluarga Ni yang mengetahui identitasnya. Jika orang lain yang mengetahui identitasnya, mereka mungkin sama sekali tidak akan berani memperlakukannya seperti ini. Leng Xicheng terdiam, ia sendiri pun tidak menyangka, kerjasama dengan Su Zipei akan menimbulkan begitu banyak masalah. Sudah, tidak apa-apa, aku capek, mau istirahat dulu. 1168 kebenaran, 22. Gu Qingqing melepaskan tangan Leng Xicheng, lalu maju 2 langkah. Gu Qingqing merasa sangat capek, tapi lebih banyak perasaan marah. Namun setelah amarahnya mereda, ia pun merasa sedikit lega dan lebih bisa berpikir jernih. Memang seperti inilah masalahnya, kan? Ia tidak akan melupakan alasan Leng Xicheng menikahinya, mereka juga bukan suami istri yang memang saling cinta. Pria itu tidak bisa memikirkan perasaannya, juga tidak pernah memikirkan untuk memberikan keadilan dan kehormatan kepada dirinya. Biasanya juga seperti ini. Ia tidak seharusnya marah, ia bahkan harus bersyukur karena Leng Xicheng bisa mempertimbangkan dirinya, dan akan mengesampingkan Su Zongsu dalam hal kerja sama mereka. Leng Xicheng bahkan ingin membantu dan mendukungnya di depan orang. Dirinya tidak berhak meminta apapun, jangankan Li Hongrui yang menertawakan latar belakang ibunya yang buruk, bahkan Leng Xicheng sebagai suaminya pun dia tidak ingin mengakui statusnya, mengakui keluarganya, jadi apa lagi yang bisa ia lakukan. Segala sesuatu yang dimilikinya sekarang, semua adalah pemberian Leng Xicheng. Ia sama sekali tidak memiliki syarat untuk melawan pria itu. Dirinya terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak apa-apa, sungguh. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng berjalan maju sampai berdiri di hadapannya. Ia pun menghela napas panjang seolah ingin membuang semua emosi negatifnya. Kemudian ia baru mengangkat kepalanya. Maaf, tadi sedang marah karena masalah ibuku. Pekerjaanmu lebih penting, kamu harus menghasilkan uang. Kamu tidak perlu memikirkan perasaanku. Leng Xicheng menjadi bingung. Ia melihat tatapan Gu Qingqing yang tenang, keningnya pun mengerut semakin dalam. Gu Qingqing masih bisa memberikan senyuman kecil, sudah, hari ini aku bangun agak pagi, jadi sekarang sedikit capek, aku mau istirahat dulu. Nanti suruh kakak pembantu membuatkan sedikit makanan ringan, kamu mau makan apa? Gu Qingqing sudah bisa memikirkan masalah makan malam, sepertinya ia memang tidak begitu capek. Leng Xicheng lalu menggelengkan kepalanya, apa saja boleh. Kalau begitu, aku kembali ke kamar dulu. Gu Qingqing senyum dan berjalan melewati Leng Xicheng. Begitu pintu kamar tertutup, seluruh energi Gu Qingqing seolah terkuras habis, badannya bersandar di pintu dan terjatuh perlahan. Tidak apa-apa, dirinya tidak marah, bukannya ini lebih baik. Setidaknya ia masih bisa melakukan hal yang ingin ia lakukan. Untuk apa memperdulikan orang seperti keluarga Su? Orang seperti mereka sama sekali tidak mementingkan orang lain, ia sama sekali tidak perlu memperdulikan perasaan mereka, juga tidak perlu menyesuaikan diri hanya untuk mereka. Ia hanya sedikit sedih. Tadi, walaupun Leng Xicheng menyetujui terlebih dahulu baru merubah keputusannya, tapi itu termasuk jauh lebih baik daripada menolak langsung dengan tegas. Sebenarnya kalau mau dibilang, Leng Xicheng dan keluarga Su tidak ada bedanya, mereka semua merendahkan dirinya, merendahkan latar belakangnya, merendahkan keluarganya. Hanya saja Leng Xicheng lebih pandai menyembunyikannya, dia mengerti harus menyembunyikan istrinya dan keluarga istrinya agar orang lain tidak mengetahuinya. Ia seharusnya merasa puas, tidak seharusnya melawan lagi, juga tidak seharusnya meminta lagi. Sebenarnya ia sendiri juga mengerti, jika ingin menetapkan posisinya di keluarga Leng, ia harus hamil. Tapi, kalau mereka memiliki anak, dan Leng Xicheng tetap merendahkan dirinya, apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa melakukannya, ia tidak bisa melakukan apapun. Pada waktu yang sama, di rumah keluarga Su. Su Boxian menutup panggilan telepon, suasana keluarga Su terasa berat. Ayah, dia bilang apa, tidak mau bekerja sama lagi, iya. Su Zipei sangat panik. Ia sudah susah payah mendapatkan kesempatan. Apakah semuanya akan hancur begitu saja hanya karena masalah kecil hari ini? Su Boxian melihat adiknya dengan tatapan tajam, Leng Xicheng bilang, dia tidak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak menghormati tetuanya. 1169 kebenaran, 23. Su Zongsu sendiri juga kaget, tapi kontraknya sudah hampir selesai dinegosiasikan. Dia bilang, walaupun sudah menandatangani kontrak juga tidak boleh. Kalau sampai ada sedikit konflik, maka semuanya akan segera hangus. Mendengar kata-kata Su Boxian, Li Hongrui pun mencibir, menikah dengan orang yang salah juga akan membuatnya berubah jadi begini. Bisnis yang sudah dibicarakan dilepaskan begitu saja karena hal sepele, aku tidak menyangka ternyata Leng Xicheng orang yang seperti ini. Su Boxian mengerutkan keningnya, di sampingnya, raut wajah istrinya dan Su Zipei juga tidak terlihat bagus. Terutama Su Zipei, ia yang paling banyak berkontribusi pada kerjasama antara kedua keluarga, yang kini hangus karena satu kata dari Li Hongrui, jadi bagaimana wanita itu tidak kecewa. Leng Xicheng bilang, kerjasama kali ini bisa dilanjutkan jika hanya denganku, dan bukan atas akun perusahaan. Dengan kata lain, dia tidak ingin bekerja sama denganmu dan adik ipar.
Satu kalimat ini membuat ruang tamu keluarga Su menjadi sunyi, tidak ada yang mengeluarkan suara. Su Zongsu bertanya, "Kak, jadi keputusanmu? Kamu juga tahu kontrak kali ini melibatkan 3 miliar yuan, kalau bisa berhasil, pendapatan yang didapatkan jauh lebih menakjubkan lagi. Aku tidak mungkin menyerahkan kerja sama kali ini." Su Boxian sangat tegas, ia melihat Li Hongrui masih mencibir, lagi pula, adik ipar sepertinya juga tidak memperdulikan kerja sama ini. Satu kata ini membuat Li Hongrui terdiam. "Kak, tapi... Zongsu, kali ini bukannya aku tidak mau melibatkanmu, tapi kamu sendiri dan adik ipar yang membuat masalah menjadi seperti ini. Selain itu, masalah ini juga hampir mempengaruhi seluruh keluarga kita." Sebenarnya Su Boxian juga tahu, Leng Xicheng memainkan gerakan ini dengan tujuan ingin memisahkannya dengan sang adik. Mereka berdua selalu bertempur bersama, kini Leng Xicheng memberikan keberuntungan kepada satu pihak saja, sementara satu pihaknya lagi sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan, dari sini akan muncul konflik. Tetapi Su Zongsu tidak mungkin tidak menerima uang sebanyak itu. Walaupun ia tahu ini adalah konspirasi, ia tetap akan menelannya sambil tersenyum. "Kak, aku mengerti, urus saja sendiri, tidak perlu memikirkanku." Su Zongsu tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir, kalau kamu bersikap baik, seluruh perusahaan keluarga kita juga akan ikut baik. Aku juga tetap bisa mendapatkan keuntungan. Zipei sudah bersusah payah demi kerja sama kali ini, kamu tentu saja harus menyetujuinya. Baguslah kalau kamu bisa mengerti." Su Boxian juga tidak segan, ia menganggukkan kepalanya dan setuju. Su Zongsu tersenyum di sepanjang jalan sampai kembali ke sebelah, vilanya sendiri. Begitu ia masuk ke dalam ruang kerja dan menutup pintu, wajahnya pun langsung berubah menjadi suram dalam sekejap. Dasar Leng Xicheng, dia kira cara ini sudah bisa mengalahkannya. Ia masih punya cara lain. Tidak masalah kalau ia tidak bisa bergantung pada keluarga Su, masih ada keluarga Gu. Selama Gu Qingqing masih menjadi istri Leng Xicheng, maka keluarga Gu adalah bom waktu. Su Zongsu memanggil sekretarisnya, suruh seseorang menelpon Liu Jiangluo, tanyakan bagaimana padanya tentang tanggapannya mengenai pendapat yang berikan kemarin. Kalau mau bertindak, katakan kepadanya, sebaiknya secepat mungkin dilaksanakan, pernikahan antara keluarganya dan keluarga Gu sudah semakin dekat. Sekretaris Su Zongsu menganggukkan kepalanya, kemudian ia memberikan sebuah dokumen, "Presiden Su, ini adalah informasi keluarga Gu yang Anda mau." Su Zongsu menganggukkan kepalanya, ia sekilas membaca dokumen tersebut, namun baru membacanya sebentar saja sudah membuat matanya melotot lebar. "Apa ini tidak salah?" Sekretaris menganggukkan kepalanya, "Awalnya saya juga tidak yakin, tapi setelah saya ke perusahaan asuransi dan mencari bos rentenir yang terlibat, informasi tersebut memang benar adanya." 1170 kebenaran, 24. "Bagus, bagus sekali." Su Zongsu mengatakannya dengan penuh semangat, jika hal ini sampai tersebar, maka berita mengenai Gu Qingqing yang sudah menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun akan benar-benar menjadi berita buruk. Ditambah lagi nama baik Leng Xicheng juga akan terpengaruh karena Gu Qingqing. Aku mau lihat, pada saat itu terjadi, apakah Gu Qingqing masih berani tinggal di rumah keluarga Leng. Lalu orang yang aku suruh kamu cari, apa sudah ketemu? Sekretaris tersebut menganggukkan kepalanya, "Presiden Su tidak perlu khawatir, orang itu sudah membuat target kita terjebak, dia adalah sahabat Gu Qingshan selama belasan tahun. Setiap ada pergerakan, dia akan segera melapor kepada Anda." Su Zongsu menggelengkan kepalanya, suruh dia melakukan satu hal. Su Zongsu membisikkan perintahnya, setelah sekretaris itu mendengarkan rencana Su Zongsu, ekspresi wajahnya pun tampak berubah, "Presiden Su, ini. Masalah ini harus dilakukan tanpa celah. Yang paling penting, jangan sampai meninggalkan jejak, harus dilakukan dengan bersih. Sekali berhasil, maka Gu Qingshan akan hancur, Gu Qingqing juga akan hancur. Bukankah Gu Qingqing paling tidak bisa melihat ada yang mengganggu ibu dan kakaknya? Ia mau melihat, cara apa lagi yang bisa Leng Xicheng gunakan untuk melindungi istrinya. Pada saat yang sama, di keluarga Ni. Ketika Su Zongsu sedang membicarakan masalah gelap seperti ini, ia tentu akan mengusir putrinya, Su Zijin, ke rumah Ni Zining. Walaupun Su Zijin belum menikah dengan Ni Zining, namun akhir-akhir ini ia sudah menganggap rumah keluarga Ni sebagai rumah keduanya. Ni Shize dan Zhen Xiaoya merasa sangat senang melihat hubungan mereka berdua semakin dekat. 1 bulan lebih lagi mereka berdua sudah mau menikah, dan sangat bagus kalau sekarang mereka berdua menjadi semakin dekat. Ketika Su Zijin datang bertamu, keluarga Ni sudah menyiapkan kue dan teh, mereka semua duduk di ruang tamu sambil ngobrol dan ngemil, suasana terasa sangat damai. Sampai sebuah bunyi dering telepon berbunyi. Su Zijin kini sudah terbiasa dengan telepon detektif Tian, ia sudah bisa berdiri tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Dengan tenang ia berkata, "Paman, Bibi, aku pergi menjawab telepon dulu." Ni Shize dan Zhen Xiaoya tentu menganggukkan kepalanya, hanya Ni Zining yang bisa merasakan gerakan Su Zijin yang sedikit kaku. "Apa? Jangan-jangan detektif itu lagi. Sebenarnya apa yang sedang Su Zijin selidiki? Kenapa akhir-akhir ini tindakannya selalu begitu misterius?"
Nizining ikut berdiri, aku ke toilet sebentar. Nizining melihat Su Zijin berjalan ke halaman dengan ponselnya, wanita itu bahkan melihat sekelilingnya dengan waspada. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Su Zijin baru mengangkat panggilan tersebut. Halo, ini aku, bagaimana? Yang tidak disadari Su Zijin adalah, Nizining telah mengikutinya, hanya saja dia tidak ikut keluar halaman, melainkan berjalan menuju ruang kerja di lantai 1, dan berdiri di dekat jendela yang paling dekat dengan halaman, lalu bersembunyi di belakang gorden. Hasil kedua tes DNA sudah keluar, kata detektif Tian di seberang telepon. Su Zijin tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam. Setelah menenangkan diri, ia pun berkata, katakan saja, bagaimana hasilnya? Detektif Tian mengatakan, hasil dari kedua tes DNA tersebut adalah, dua-duanya memiliki hubungan kerabat. Su Zijin berdiri di bawah tanaman anggur yang merambat, badannya bersandar di pagar. Meski begitu, badannya tetap terhuyung ke samping dan hampir terjatuh. Kamu yakin, jangan-jangan ada yang salah dengan bahan tesnya? Dua-duanya. Detektif Tian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku melakukannya sesuai perintahmu, dengan bahan yang kamu berikan padaku. Kalau kamu merasa ada yang salah, silakan tes ulang lagi. Tidak usah. Dalam waktu singkat, Su Zijin pun mulai tenang, aku sudah tahu. Simpan baik-baik hasil tesnya, malam ini aku akan mengambilnya sendiri, dan jangan memberitahukan hal ini pada siapapun. Selanjutnya bab 1171 kebenaran, 25.